Jadi baik, salam. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Sekalipun sudah berlalu, tetapi sukacita, kebahagiaan, kedamaian pasti kita miliki setiap saat dan ketika, dan karena hanya wujud nyatanya kebersamaan kita sebagai komisi, sekalipun komisi perempuan yang harus beraksi dan merayakan hari Natal dan Tahun Baru, kami berbahagia di antara wanita 3 orang, laki-laki yang ada pada saat ini. Kepedulian kami sebagai kaum bapak, sekalipun komisi bapak terbentuk tapi bubar lagi, dan mudah-mudahan dengan merayakan Natal dan Tahun Baru bagi komisi bapak, komisi ibu, komisi perempuan, membuat semangat bagi kami kaum bapak untuk tampil seperti komisi perempuan. Yang kami hormati Bapak Ketua BPMJ dan bersama wakilnya, yang kami kasihi Ketua Komisi Perempuan, dan bagi semua pengurus tingkat WIC, sungguh kita bersukacita pada hari ini, di mana kita boleh berkumpul dengan Jadi cara bermainnya, kalau saya sebut pagi, berarti tetap tangannya seperti ini. Kalau saya sebut sore, berarti tangkap tangannya. Itu sesudah. Siap ya? Pagi kau ndak mau pakai, pada pagi kau ndak mau pakai. Kalau kau ndak takut kamu. Bisa dong? Bisa. Oke, baik bahasa Indonesia atau bahasa daerah Indonesia? Oke. Pagi, sore. Oke, mama yang tangkap tangan. Nenek, waktu beli manjara mama.
Saya mau lihat kesalahan ini. Jadi tidak di mana merah tidak bersalah juga kan ya, terima kasih karena kita sudah bermain games bersama. Semoga kita sudah rileks. Berpakaian yang Suami istri, mereka tidak punya keturunan. Perempuan dinyatakan mandul sehingga kemudian tidak punya keturunan. Setiap hari, ya, orang lain datang ke rumah itu, ke perempuan itu dan suaminya hanya untuk mengatakan perempuan itu bahwa dia tidak berguna, dia mandul, tidak punya keturunan dan tidak pantas untuk ada di sini. Setiap hari, apa yang terjadi? Perempuan bersama suaminya gantung diri di dapur. Kenapa? Karena tekanan dari luar. Untuk apa harus mengatai orang lain seperti itu? Gitu ya. Ini baru contoh kasusnya. Elizabeth ini istri dari Sakaria dalam teks bacaan kita juga demikian. Dia juga dikatai sebagai perempuan mandul yang artinya tidak punya keturunan. Akan tetapi dari sosok Elizabeth ini di usia tua, di usia 50-an tahun, 60 tahun, umur yang sudah dikatakan memang sudah tidak punya harapan untuk memiliki keturunan, ternyata pada saat itu Elizabeth hamil. Kita bayangkan perasaan seorang perempuan yang rindu sekali punya anak, tetapi dengan kenyataan dia mandul dan hilang harapan itu. Dalam keadaan tertentu, dia kembali menemukan harapan yang sudah dikubur sedalam-dalam itu. Karena apa? Karena dia hamil. Begitu ya. Itu satu dari keadaan Elizabeth istri Sakaria. Sakaria ini salah satu pemimpin gereja, pemimpin ibadah, imam, begitu ya pada masa itu. Sehingga kemudian dari Elizabeth, ketika dia dijumpai oleh Maria, cerita Maria itu bukan cerita yang baru untuk kita, ya. Kalau kita mau menilai Maria dari perspektif kita, sudut pandang kita yang hidup di era modern ini dengan aturan yang cukup super wow dalam hidup kita, kita bisa bilang Maria itu hamil di luar nikah dan tidak kudus hidupnya. Begitu ya. Kenapa kita bisa mengatakan itu tidak kudus? Karena kita mulai menilai sesuatu itu dengan yang suci, yang bersih, yang sakral dan seterusnya. Betapa sadisnya kata-kata itu ya. Ngeri ya. Tetapi ketika Maria hamil dalam keadaan dia baru menjadi tunangan Yusuf yang adalah juga sebagai tukang kayu, dan tradisi orang Yahudi pada masa itu, ibu bapak, yang cukup ketat dengan aturan mereka seperti kita sekarang ini. Perempuan ini mereka ada di bawah kungkungan budaya patriarki, di mana laki-laki lebih berkuasa dari perempuan. Pada akhirnya apa yang terjadi? Sebagai seorang perempuan yang dikata-katai, ya begitu ya, dalam tradisi Yahudi, memalukan, perempuan yang mengumbar air, perempuan yang hamil di luar nikah dan seterusnya. Siapa itu yang tidak mengalami tekanan? Mungkin kita juga yang hadir di sini punya pengalaman yang seperti itu. Bisa jadi kita tidak dihargai, ya. Bisa jadi tidak dihormati. Begitu juga dengan perasaan Maria pada saat itu. Tapi
prosesnya pada saat itu ialah baru pemberitahuan pertama bahwa Maria akan mengandung. Ya, kalau kita melihat teks sebelumnya di ayat 26 itu baru pemberitahuan tentang kelahiran Yesus nantinya. Nah, dalam kurun waktu setelah penampakan itu dan Maria akan hamil dalam proses itu, Maria pergi kunjung Elizabeth. Elizabeth ini pada saat itu dia sudah hamil 6 bulan. Dia sudah hamil 6 bulan, kemudian dalam keadaan cemas, perasaan takut ya, Maria itu datang. Mungkin mama-mama juga punya pengalaman, pernah hamil, dan perasaan perempuan yang sedang hamil itu bagaimana sih? Begitu ya, itu mama-mama bisa merasakan itu, begitu. Seseorang yang sudah dibuli ukur-ukur kuat, seseorang yang sudah tidak dianggap sejadi-jadinya, tidak dihargai, tidak dihormati, tetapi tiba-tiba ada sesuatu yang baik terjadi pada dirinya, apa yang akan terjadi? Apakah yang hilang itu, yang tidak baik tadi yang dia terima, apakah akan berubah secepat itu atau seperti apa? Tentu ini bukan hal yang mudah, mama-mama dan bapak-bapak semua. Bukan hal yang mudah bagi seorang perempuan untuk bangkit kembali dari keterpurukan. Bukan hal yang mudah. Bapak-bapak dan mama-mama kalau bertengkar dengan suami dan istri, ada kesalahpahaman dalam rumah tangga, itu dia bisa bertahan ya, masalah itu dia bisa bertahan 10 tahun. Buktinya apa? Coba kita flashback dengan rumah tangga kita. Kalau bapak mama bertengkar seperti itu, ada kesalahpahaman, yang paling banyak mungkin sejarah itu siapa? Bapak-bapak. Siapa yang paling hafal tanggal, jam berapa, hari apa, sore atau pagi waktu itu? Berlain. Yang dulu itu loh, begitu. Mama paling kuat memang memori, percayalah. Bapak-bapak sudah lupa itu masalah 10 tahun lalu, tapi coba ini hari berlain, mama ingat persis tanggal berapa, jam berapa itu terjadi, di mana, di kebun kah, di hutan kah, di dapur kah, pokoknya di mana. Walaupun itu rumah sudah rehat, tetap dia hafal itu tepat. Itu mama-mama punya memori sangat-sangat kuat. Dan untuk pulih dari itu, ya, kenapa dia selalu mengungkit itu? Itu perasaan yang belum pulih seutuhnya. Kalau pada saat itu belum diminta maaf, tunggu. Episode berikut lagi ada salah paham, dia akan ungkit lagi. Kenapa? Sekali lagi, dia belum pulih. Dan Elizabeth pun mengalami perasaan yang sama. Tidak mudah, sakit hati, luka mental itu untuk pulih. Saya tidak percaya kalau bapak mama bilang habis berkelahi di hari baru bapak mama bilang, saya tidak sakit hati lagi. Sekalipun bapak tengking ukur kuat, saya sudah tidak sakit hati lagi. Saya tidak percaya. Tapi coba kita membuka diri pada perasaan luka itu. Betapa kita juga sangat-sangat terluka. Dan itulah yang dialami oleh Elizabeth pada saat itu dan Maria. Kemudian dalam perjumpaan itu apa yang terjadi? Ketika Maria ketemu dengan Elizabeth, Maria memberikan salam. Salam yang berisi kebaikan. Salam yang berisi ketulusan. Ketulusan yang bukan kaleng-kaleng. Ketulusan yang memang tulus. Kasih yang memang kasih. Bukan kasih yang punya maksud dan tujuan tertentu. Bukan. Itu yang dilakukan oleh Maria pada saat itu. Ada penerimaan yang tulus dari seorang perempuan yang bernama Maria ketika dia berjumpa dengan Elizabeth. Bagi Maria, cerita Elizabeth itu bukanlah suatu masalah yang terlalu fatal, bukan. Tetapi bagi Maria, apa yang dialami oleh Elizabeth adalah juga bagian dari kebaikan. Karena itu ketika salam yang tulus itu disampaikan kepada Elizabeth, apa yang menjadi respon
respon Elizabeth. Anak yang di dalam rahimnya meloncak kegirangan. Ibu-ibu yang sudah berpengalaman hamil, ketika anak itu bergerak, rasa tidak? Rasa tidak? Rasa. Bagaimana itu rasanya? Nyaman atau tidak? Terkadang itu mendatangkan rasa nyaman, tapi terkadang itu membuat capek ya, karena dia harus bergerak. Saya juga pernah bertanya kepada beberapa ibu-ibu yang punya pengalaman yang sama, dan mereka bilang, karena dia terlalu banyak bergerak, kita harus, tidak mampu di belakang, rasanya di belakang dia mau pindah tempat, tapi tidak tahu juga di belakang dia mau pindah di mana, begitu bingung juga dia. Tapi itulah salam yang disampaikan itu, karena salam itu berisi cinta dan kasih, maka anak dalam rahim pun dapat merasakan salam itu. Kenapa anak bisa merasakan itu? Karena dia mendapatkan respon dari ibunya. Banyak ibu-ibu yang mengatakan, kalau saya menangis, saya sedih, anak dalam kandungan saya juga merasakan hal yang sama. Betul mama-mama? Betul? Ini bapak-bapak yang semangat betul yang bilang begitu. Bagaimana ini? Betul mama-mama? Iya, harus begitu. Supaya pastikan bahwa memang sah betul bapak. Oh iya ya, betul. Kalau saya bahagia berarti anak dalam kandungan itu rasa bahagia juga. Begitu kan? Makanya selalu perawat itu selalu ingatkan, Bapak tolong jaga mama baik-baik dalam keadaan seperti ini supaya dia tetap bahagia, dia tetap sukacita, dia tetap gembira, kebutuhan fisiknya juga harus terpenuhi, ya begitu ya, makanan, minuman yang bergizi dan seterusnya. Kenapa? Karena itu bersumber dari ibunya, dan bayi itu dapat merespon, janin itu dapat merespon apa yang diterima oleh ibunya. Dan itu juga yang dialami oleh Elizabeth pada saat itu. Ketika Elizabeth mendapatkan salam Maria, sampai dia berkata begini kepada Maria dalam perjumpaan itu. Karena ingat, perjumpaan ini adalah perjumpaan yang membahagiakan, perjumpaan yang membawa sukacita, sehingga kemudian muncul pernyataan dari Elizabeth dengan mengungkapkan berkat. Dia katakan apa? Di ayat 42 bagian B dia katakan begini, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Pengungkapan berkat bagi seseorang dalam konteks orang Yahudi itu sesuatu yang mendamaikan, sesuatu yang menggembirakan. Sehingga dari ungkapan berkat ini, apa yang terjadi pada Maria? Kita dapat melihat dari ayat 46 dan seterusnya, ada nyanyian pujian Maria. Dan nyanyian ini sering dipakai diganti dengan nyanyian Mazmur. Mungkin di kita Protestan belum terlihat nyanyian Maria ini, tetapi kalau dalam Katolik nyanyian ini selalu dipakai. Karena ini berisi bagaimana refleksi seorang Maria terhadap apa yang dia harus terima sebagai seorang perempuan. Dari perjumpaan ini, Maria tinggal bersama-sama dengan Elizabeth selama 3 bulan. Pertanyaannya, dalam 3 bulan itu kira-kira Maria dengan Elizabeth ini bikin apa saja? Kalau kita ketemu mama-mama di rumah, kita biasa bikin apa? Kalau kita saling ketemu gitu ya, atau saya pergi kunjung siapa, atau mama kunjung siapa begitu, sampai di rumah dari si mama A dan si mama B, kira-kira apa yang dilakukan? Bercerita. Apa lagi? Kalau dia sedang menairo, kita bisa bantu-bantu sedikit ya, menairo sama-sama begitu ya. Tapi kalau yang sedang hamil saling berjumpa, apa yang disampaikan? Kapan sudah melahirkan? Bagaimana, sehat sih? Begitu ya, itu pertanyaan pembuka. Tapi seterusnya apa yang akan dilakukan? Ada? Pernah di sini mama-mama ketika ketemu ibu hamil dengan ibu hamil ketemu kemudian curhat bilang begini, nanti kalau kau sudah melahirkan begitu, itu kan sakit sekali tuh, jadi
kita itu harus begini, kita harus berolahraga sebelum melahirkan, kita harus jalan kaki, begitu ya. Kalau kita jalan harus ada paku tujuh di rambut, harus ada peniti di sini, harus ada anak pisau, anak keto, anak apa lagi, gitu. Tidak lama lagi kita pun kepala jadi toko bangunan. Paku 7, paku 5, peniti, jarum, pisau, ada semua. Itulah mitos yang kita orang Sumba yang memang sulit untuk ditinggalkan. Tapi bagi saya itu adalah sugesti yang permanen yang sudah ada dalam tubuh kita sebagai seorang perempuan. Itu sugesti. Sehingga kalau tidak melakukan itu, kenapa begitu ya? Kenapa mama harus ada paku 7, paku 5, hampir paku apa lagi yang paling besar itu? Paku 12, apalagi. Tancap di sini dia terlihat konde, padahal itu paku. Kenapa? Ada yang tahu di Malasan, mama yang suka tancap paku, tancap peniti, bawa anak keto di mana-mana? Ada? Usir setan, usir suwangi, usir roh halus, roh kasar, setengah halus, setengah kasar, dan segala-galanya. Apa betul dia akan mengusir itu? Menurut mama-mama, apa benar? Paku 5, paku 7 bisa usir setan? Anak keto bisa usir setan? Bisa usir suwangi? Betul? Ada yang bilang, ya karena kebiasaan sih. Tapi apakah itu benar? Kalau setan itu takut anak keto, takut paku 5, maka untuk apa sudah kita berdoa? Ada yang sakit kita harus bilang, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, begitu. Itu untuk apa? Fungsi dan tujuan dari kita mengatakan dalam nama Yesus itu apa? Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama untuk, ada yang bilang untuk mengusir setan. Apalagi baru bagaimana sudah kaitannya dengan anak keto? Dengan peniti yang ada kencurnya. Karena memang suami takut peniti kah atau bagaimana? Kita terlalu banyak terjebak dalam sugesti budaya yang sangat-sangat tinggi, dan kita dilahirkan dalam kebudayaan yang demikian. Tapi bagi saya, selagi itu tidak diterima oleh logika kita, maka marilah kita mengubah itu. Itu dulu, begitu ya. Nah, kita kembali pada tema kita, perjumpaan yang memberdayakan. Dalam perjumpaan Maria dan Elizabeth, karena ini dalam konteks tradisi Yahudi, maka seorang ibu hamil itu dalam persiapan yang untuk melahirkan, itu harus jahit kain dulu. Ya, kalau kita dulu itu kan masih dapat kain apa? Kain tepung itu, sak terigu, iya. Itu masih pakai ya. Gutti beli nege pakai kep tu galalen rapi ba jadi di bawain baby amai. Dulu itu kalau di Elizabeth dan Maria juga melakukan hal yang sama. Tidak saja untuk mempersiapkan kain-kain itu, tetapi juga bagaimana mereka mempersiapkan dapur. Itu pun puasa mati. Kalau kita juga seperti itu, ibu yang baru melahirkan, selain dia melahirkan di rumah sakit, kalau dulu harus naik pun yang bara api. Kepengat kita dan naruh beda, artinya api harus terus menyala. Ya, itu dulu. Kalau sekarang kan tidak itu, modern lah. Jadi tidak ada lagi yang seperti itu. Tapi mungkinlah ada lah, di tempat-tempat tertentu mungkin masih ada. Maria dan Elizabeth itu juga yang dilakukan. Kalau kita membaca kehidupan sosial orang Yahudi, bagi seorang ibu hamil itu mempersiapkan, selain mempersiapkan mental, juga harus mempersiapkan hal-hal yang menjadi kebutuhan untuk melahirkan nanti. Sehingga kalau kita hitung dari bulan yang ke-6 itu, Maria ada bersama-sama dengan Elizabeth, tambah dengan yang 3 bulan, berarti sudah pas belum masa melahirkan? Pas belum ya? 6, 7, 8, 9, pas kan? Perjumpaan ini sangat-sangat memberdayakan mereka. Perjumpaan yang mendamaikan, perjumpaan yang saling memperlengkapi satu dengan yang lainnya, perjumpaan yang saling menopang satu dengan yang lainnya tanpa melihat ke belakang.
melihat ke belakang. Itu hanya diambil untuk menjadikan pedoman demi hari esok. Itu yang dilakukan oleh Maria dan Elizabeth pada saat itu. Nah, mama-mama dan bapak-bapak yang diberkati, kalau kita menarik teks Alkitab ini dengan kehidupan kita hari lepas hari, setiap perjumpaan yang ada itu, apa yang pernah kita lakukan? Kalau mama-mama ketemu di mana saja, kira-kira apa yang mama-mama ceritakan? Bolehkah kita bercerita jujur di sini? Apa yang mama-mama cerita? Kalau ketemu dengan si A, si B, entah itu di jalan, di rumah, di kebun, di hutan, pas tanam jagung, tanam padi, kira-kira apa yang diceritakan? Ada? Dapat pula begitu fikar, sebelum itu betul ada kawater itu dan balik atau masa nanti. Apa kau cerita ini pula bagi? Tak apa nak? Yang paling dominan yang kita cerita setiap kali berjumpa, kalau bukan dimulai dengan pernyataan, kau tahu itu, begitu ya. Kalau sudah dimulai dengan pernyataan itu, baik kalau yang respon itu, baik mungkin ini memang, baik kalau respon begitu. Tapi kalau itu, apa? Kalau sudah begitu, kalau itu pertanyaan sudah seperti itu, kira-kira bagaimana? Bukankah kita akan terus menceritakan dari dia punya sejarah, ya, dari dia punya pendahuluan, pembahasan, penelitian, sampai di kesimpulan ada semua. Itu yang sering terjadi, tapi bukan di sini. Saya melihatnya itu waktu saya juga pelayan di tempat-tempat yang lain, ya. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang diberkati, kalau selama ini ketika kita berjumpa di ruang mana saja, entah itu di pesta, entah itu di rumah, entah itu di kamar, entah itu di dapur, di pasar, di mana saja, jadikanlah perjumpaan itu sebagai perjumpaan yang membawa kebaikan, bukan sebaliknya. Ya, jadikan perjumpaan itu perjumpaan yang membawa kebaikan. Kalau kita sampai hari ini masih melukai orang lain dengan tutur kata kita, itu artinya bahwa kita juga masih terluka. Karena kita tidak mampu mengemban luka itu sendiri, maka kita harus membagikan luka itu dengan tutur kata kita, dengan sikap kita. Bagi saya, secara psikologi, orang itu juga sedang terluka mentalnya. Karena hanya orang-orang terluka saja yang akan mampu mengobati luka-luka yang lain. Bukan sebaliknya, bukan tambah menebar luka, bukan. Kalau kita masih tidak pede dengan apa yang ada pada kita, itu artinya kita belum mampu menerima seutuhnya diri kita. Kalau kita masih membanding-bandingkan diri kita dengan perempuan lain, dengan ibu-ibu lain di luar sana, itu artinya bahwa kita belum menerima seutuhnya diri kita. Dia sudah punya tas baru, tas yang dipakai remote, begitu ya. Dia di sini dia bisa pasang remote, itu tas datang sendiri di sini, begitu ya. Kita yang lihat, kita juga berjuang bagaimana dibicara, kolek kayak tas yang lain, begitu ya. Tapi coba kalau kita memakai perspektif itu, pemikiran itu untuk kita saling membangun. Coba, ayo kita saling, ini apa? Ini ada yang baru, terima kok, gitu ya. Kita menawarkan kemudian, kalau si A bilang saya tidak bisa, tidak apa-apa. Mungkin ke depan bisa, tidak apa-apa, begitu ya. Sepintas tadi saya mendengar kita bercerita tentang kado, begitu ya. Ada yang bilang begini, saya tidak punya kado. Ya tidak apa-apa, saya juga tidak punya kado. Jadi mama-mama tidak punya kado tidak sendirian, gitu ya. Bapak-bapak, gitu ya. Betul bapak-bapak ya? Tadi bapak-bapak bilang kita menunggu kado dari mama-mama. Jadi siaplah mama-mama berbagi kado dengan bapak-bapak. Ya, seperti itu. Jadi dalam setiap ruang perjumpaan itu, kita saling memberdayakan satu dengan yang lain. Memberdayakan itu dengan cara apa? Pertama, saling mendengarkan. Ya, mendengarkan ini ibu bapak sangat sulit, memang sulit sekali untuk saya diam dan dengar satu orang bicara. Ampun sudah vikaris, bukan saya memang, begitu ya.
Tetapi kita diminta untuk kita bisa belajar mendengar. Apalagi ketika kita sedang berbicara empat mata. Mendengar itu menjadi salah satu kunci supaya kita bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya. Bagaimana kita bisa saling memberdayakan kalau kita tidak mampu untuk mendengar? Ya, si A sedang menyampaikan cerita begitu, atau sedang berbicara atau menyampaikan ide-idenya atau gagasan apa saja. Kita datang langsung bilang, jadi nane, kita pergi gowo kan nane. Ami ke iya, dai nage, ini nane. Ami iya dan lagi oh iya, ini nane. Jadi bagaimana? Tidak bisa mendapatkan inti dari apa yang mau disampaikan. Gagal menjadi pendengar. Itu yang pertama. Sehingga kemudian sebagai komisi perempuan, ya, kita belajar dari dua perempuan dari teks Alkitab sore hari ini. Perjumpaan mereka adalah perjumpaan yang memberdayakan. Ada ruang untuk saling mendengar, ada ruang untuk saling merangkul satu dengan yang lainnya, ada ruang untuk saling menopang satu dengan yang lainnya. Bukan sebaliknya, bukan saling menjatuhkan, cari dia punya kesalahan di mana, lihat dia punya kelemahan di mana, kemudian itu menjadi bahan bulian, bahan ejekan. Bukan. Bagi Maria dan Elizabeth, mereka tidak punya waktu untuk hal-hal begitu. Sehingga dari teks ini, Ibu Bapak, kita juga menjadi perempuan yang akan mengambil bagian dari kehidupan Maria dan Elizabeth. Menjadi perempuan yang akan mendengarkan, menjadi perempuan yang saling merangkul satu dengan yang lainnya, menjadi perempuan yang saling meneguhkan satu dengan yang lainnya, menjadi perempuan yang saling menerima satu dengan yang lainnya. Maka dengan ini tutur kata kita, sikap kita, hidup kita, pikiran kita akan menjadi pikiran yang baik, menjadi benih-benih kebaikan bagi orang lain. Maka kita akan tiba pada satu titik di mana kita juga akan dapat berkata, diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Kita akan tiba pada satu titik, ungkapan berkat itu ada dalam hidup kita dan orang lain. Semoga kita menjadi mama-mama yang saling mendengarkan. Semoga kita menjadi istri yang mendengarkan. Semoga kita juga menjadi suami yang mendengarkan, memberikan support, memberikan energi positif bagi istri. Dan kita saling meneguhkan satu dengan yang lainnya. Allah Ibu Kehidupan yang telah menolong Maria dan Elizabeth untuk mendamaikan perasaan, menerima perasaan duka itu, Allah yang sama yang akan menolong mama-mama dan bapak-bapak di sini untuk melakukan kebaikan. Dan dari kebaikan itu muncullah kata berkat. Diberkatilah setiap kita, diberkatilah buah rahim kita, diberkatilah anak-anak kita, diberkatilah suami kita, istri kita, orang tua kita, dan keluarga kita. Amin untuk firman Tuhan. Saudara-saudari, mari kita meresponinya dengan kita menyanyikan PKJ 282. Saya coba share lirik tadi di grup Komisi Perempuan, mungkin bisa dilihat di sana. Hati bersujud
hidupku masukkan kasih-Mu. Terimalah kasih-Ku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa hadirkan, hidupku masukkan kasih-Mu. Baik mama-mama dan bapak-bapak yang terkasih, marilah kita satukan hati dalam doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Terpuji-pujilah Tuhan yang telah memberikan kami kehidupan. Kami boleh menaikkan syukur kami bersama Komisi Perempuan Gereja Kristen Sumba Jemaat Waimahura dalam perjumpaan merayakan Natal bersama. Terima kasih Tuhan, kami boleh berjumpa, dan dari perjumpaan ini kami boleh mendengarkan firman yang boleh mengarahkan hidup kami, menyadarkan kami pada kehidupan yang lebih baik. Kami memohon semoga dari firman Tuhan yang telah kami dengarkan, kami juga boleh belajar dari kehidupan Maria dan Elizabeth, bagaimana mereka berjumpa dan saling memberdayakan satu dengan yang lainnya. Tolonglah kami Tuhan, sebagai perempuan, sebagai bapa, dalam keluarga, dalam rumah tangga, kami juga boleh dimampukan oleh Allah. Biar lewat setiap perjumpaan yang terjadi dalam keluarga kami, juga menjadi perjumpaan yang meneguhkan kami, juga menjadi perjumpaan yang membebaskan kami dari berbagai tekanan, dari berbagai pergumulan kami masing-masing. Sungguh kami sadar, kami adalah perempuan yang penuh dengan pergumulan kami masing-masing. Kami adalah istri yang penuh dengan kerapuhan dan keterbatasan. Kami adalah mama yang terbatas dalam mendidik, mengarahkan, mengayomi anak-anak kami. Kami adalah orang yang sungguh rapuh. Kami adalah suami yang belum mampu merawat istri kami sepenuhnya. Kami adalah bapa yang belum mampu mengasihi dan mencintai atau memberikan keteladanan kasih Tuhan bagi anak-anak dan istri kami. Maka dalam kesadaran dan pengakuan Tuhan, kami memohon kepada Allah menolong sehingga kami boleh menciptakan ruang aman, ruang yang penuh kasih, ruang yang penuh cinta dalam keluarga kami masing-masing. Ingatkan kami Tuhan, ketika kami sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, sebagai mama, sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, ketika berhadapan dengan kesulitan, ketika berhadapan dengan kesalahpahaman, ingatkan kami bahwa dalam kepahitan, dalam kesulitan dan ketidakmampuan kami untuk memproses setiap masalah dan tekanan yang terjadi, ada Allah di sana yang sedang menunggu dan menjumpai kami. Ada Allah yang hadir melawat setiap kami dengan kekuatan dan pengharapan. Tuhan, terima kasih. Bersama keluarga besar Komisi Perempuan, kami boleh mengatakan terima kasih Tuhan. Kami boleh merayakan Natal dan Tahun Baru bersama anak, suami dan perempuan. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan ini. Terima kasih Tuhan untuk kemampuan yang masih ada pada kami. Terima kasih Tuhan untuk cerita, untuk senyuman, untuk sapaan, salam dan ciuman yang kami sampaikan pada yang satu dengan yang lain. Kami percaya bahwa ini adalah kebaikan-kebaikan yang perlu kami rawat dan yang harus kami lakukan sepanjang hidup kami. Tuhan, di saat ini kami juga sebagai Komisi Perempuan mendoakan rekan pelayan kami, rekan perempuan kami, saudari perempuan kami, Ibu Pendeta yang pada saat ini juga ada dalam kondisi sakit. Kami percaya Allah itu kehidupan akan menemaninya sebagaimana Allah menemani kami semua di tempat ini. Allah merawatnya dan Allah mencukupkan segala kebutuhan untuk perencanaan kebersamaan selanjutnya. Semoga berkat dan anugerah Allah
sekiranya Allah menemani untuk melewati masa-masa sakitnya pada saat ini. Allah menolongnya, Allah menyertai. Allah yang dialah yang sepanjang Allah memberikannya kesempatan, Allah yang sama yang akan menolongnya pada saat ini. Kami semua yang dengan berbagai perencanaan dan harapan kami di tahun yang baru, dengan anak-anak, dengan kepala keluarga, dengan ibu rumah tangga, bahkan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Kami percaya Allah merahmatinya dengan keberhasilan, dengan kebaikan, dan kesuksesan. Sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami kepada Allah. Maka sekiranya persembahan ini kami berikannya dengan setulus hati, dan persembahan ini akan menjadi berkat bagi setiap kami yang memberikannya. Bahkan ketika gereja akan mengelola persembahan ini untuk menjadi berkat bagi setiap pelayanan-pelayanan yang sedang berlangsung saat ini. Terima kasih Tuhan, ini syukur dan syafaat kami. Demi Kristus yang mengasihi kami berdoa. Amin. Baik, Ibu Bapak, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Kita akan menyanyikan PKJ 146 bait 1 hingga bait yang ketiga atau secukupnya. Bawa persembahan
Terima kasih Komisi Mama-Mama, khususnya pengurus, atas pujiannya. Tuhan memberkati kita semua. Dengan berakhirnya pujian ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian ibadah kita. Selamat meraya ingatkan kembali kelahiran Kristus, dan sekiranya hidup kita juga akan mendatangkan kedamaian, pembebasan, dan pemulihan bagi orang lain. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya kembali. MC bekerja kan? Yes, that's true. Cek. Terima kasih kepada Yang Mutabir Ibu Vikaris, firman kebenaran Tuhan yang memberikan salah satu penguatan bagi Komisi Ibu-Ibu di dalam memasuki tahun yang baru. Yang paling penting adalah di tahun 2025 ini kita boleh merubahnya. Kita punya senyum itu jangan senyum terbungkus, tapi senyum kita keluarkan dengan senyum yang cerah, dengan wajah yang berseri, karena kita telah tinggalkan tahun 2024 dan kita masuk pada tahun 2025 dengan penuh sukacita. Yang pertama, kepada yang kami kasihi Ketua BPMJ, dalam hal ini Wakil Ketua, untuk memberikan kata sambutan kepada yang terkasih, yang kami hormati. Bapak Wakil Ketua, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih MC. Shalom. PLT Ketua BPMJ, atas nama Majelis Jemaat kami BPMJ mengucapkan terima kasih banyak kepada pengurus komplek dan ibu-ibu semua yang sudah berpikir untuk adakan Natal bersama ya saat ini. Ini sekalipun sekarang sudah tanggal 17 Januari, tapi masih mau melaksanakan Natal bersama karena menandakan bahwa suasana Natal itu harus tetap ada. Jangan tunggu tanggal 25. Apa itu suasana Natal? Suasana Natal adalah damai sejahtera di hati kita. Saya sering ngomong baik di kamar dan teman-teman majelis, bahkan ada beberapa bapak saya bilang harusnya komisi bapak-bapak termasuk saya yang bicara malu kepada ibu-ibu. Betul. Ya, di tempat lain, ya, kalau di tempat lain yang cepat tersinggung itu ibu-ibu. Tapi kalau di Murah yang cepat tersinggung justru terbalik, bapak-bapak. Kenapa? Buktinya kenapa cepat tersinggung? Tidak belum terbentuk, belum jalan ini komisi bapak. Jadi terima kasih banyak lewat kesempatan ini kami ucapkan terima kasih banyak kepada mama-mama yang sudah memberikan contoh dan teladan buat bapak-bapak kami untuk supaya bisa bekerja. Kami bisa bekerja. Tadi Ibu Vikaris banyak orang yang menceritakan sesuatu kejelekan secara psikologi itu masih terganggu dirinya. Saat ini bukan saya cerita itu, bukan saya terganggu, tapi saya mau sampaikan ini bahwa betul apa yang kami rasakan. Yang berikut bapak mama, mama-mama ini di mana-mana kalau di sambutan di tempat lain itu selalu duluan kan bapak-bapak. Sekarang tidak,
saya mau bilang sama ganti. Yang berikut mama-mama dan bapak-bapak. Mama-mama dan bapak-bapak. Kami dari PPMJ, khusus saya, selama Ibu Pendeta tidak ada kurang lebih 3 bulan yang kami beri cuti atas perintahan Ibu Pendeta, kami mengharapkan masukan dari mama-mama, buah pikiran tentang proses pelayanan kita di gereja. Kami sangat mengharapkan itu. Ya, boleh kritik, kalau bisa sampaikan langsung sama kami supaya kami tahu. Kalau kritik di luar kami tidak dengar, kami tidak tahu. Akhirnya karena kami tidak tahu kami punya kesalahan, kami ulangi lagi. Kalau begitu, pada kesempatan ini kami mengharapkan masukan mama pada kami untuk pelayanan gereja yang kita cintai bersama ini. Dan dalam informasi dalam rapat majelis rapat BPMJ dengan tim RAPBJ melalui koordinator Komisi Perempuan, juga sudah tahun ini kami sediakan anggaran dari APBJ untuk kegiatan Komisi Perempuan. Ini juga kami sudah merasakan selama ini, ya, bagaimana aktifnya Komisi Perempuan walaupun belum ada dana yang disediakan oleh majelis jemaat, ya. Bahkan ini bisa terlaksana begini, ini tidak ada bantuan dari Kasjek. Ini betul-betul swadaya dari mama-mama. Sekali lagi terima kasih banyak atas semua yang telah mama-mama lakukan, dan semoga ini juga menjadi contoh untuk kami bapak-bapak. Tetapi sekali lagi yang saya mau minta, jangan juga mama-mama terus menganggap remeh bapak-bapak juga. Begitu. Tolong lewat kesempatan ini juga saya mau menghimbau, meminta kepada mama-mama, tolong ingatkan keluarga kita untuk datang gereja beribadah bersama-sama. Kan kita seminggu sekali saja kita datang. Saya mau mama-mama, saya mau selama kebersamaan kita ini kurang lebih 3 bulan karena Ibu Pendeta sakit, mari kita saling terbuka supaya ada kemajuan, sangat lebih maju dari sekarang. Kita saling terbuka, saling memberikan masukan demi untuk kemajuan pelayanan kita di Gereja Kristen Mangura. Akhir kata, saya atas nama, sekali lagi atas nama Majelis Jemaat, kami dari PPMJ mengucapkan terima kasih banyak dan selamat memperingati suasana Natal untuk kita semua, dan semoga damai sejahtera Natal tetap menyertai kita dan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada yang pertama Bapak Camat karena ada masukan saya tentang rumah sakit. Yang kedua, terima kasih kepada PLT PPMJ yang telah menyampaikan himbauan. Bapak bahkan membuat kita tambah semangat untuk kita menjalani tugas tentang pelayanan. Kita masuk pada acara berikutnya adalah kata sambutan dari Ketua Komisi Perempuan kepada yang kami kasihi Ibu Ketua. Waktu dan tempat kami silakan. Baik, Shalom. Selamat malam untuk kita sekalian. Yang mutabir Ibu Sikaris, yang kami hormati Bapak Wakil BPMJ GKS Jemaat Mangura, yang kami kasihi Bapak Pembantu Guru Injil Bapak Mirawan Mila yang sempat hadir bersama-sama dengan kami saat ini, yang sama kami kasihi Bapak Ibu Majelis Jemaat GKS Mangura yang juga berkesempatan hadir pada saat ini.
dalam Natal bersama Komisi Perempuan GKS Jemaat Mangura, kita boleh bertemu di tempat ini dalam keadaan yang sukacita dan damai sejahtera. Pertama-tama juga perlu kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenanan dan karena atas izin Tuhan kita boleh bertemu satu dengan yang lain dalam suasana sukacita dan damai. Saya sebagai Ketua Komisi Perempuan GKS Jemaat Mangura sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih karena Bapak dan Mama sekalian boleh mengindahkan undangan yang telah kami berikan dan boleh hadir bersama-sama dengan kami pada Natal bersama hari ini. Bapak Mama yang terkasih, seperti yang telah disampaikan oleh Bapak MC tadi bahwa Natal itu telah berlalu pada bulan Desember kemarin, namun Natal itu tetap ada di hati kita. Damai dan sukacita Natal itu tetap ada di hati kita dan akan tetap ada dalam hati kita. Karena itu yang menjadi dasar dari Komisi Perempuan untuk melakukan Natal bersama pada hari ini. Dan juga sebagai bentuk solidaritas dan rasa untuk tetap saling menopang satu dengan yang lain, antara mama-mama dengan mama-mama yang lain, untuk saling mendukung, baik mendukung dalam kegiatan rumah tangganya, dalam karirnya, dan bahkan dalam kegiatan-kegiatan lain. Karena Komisi Perempuan ini dibentuk adalah untuk saling mendukung, saling menopang, saling menguatkan. Tidak hanya kita bertemu, hanya sekedar say hello pada saat di mana saja, tapi Komisi Perempuan dibentuk ini adalah untuk membawa hal-hal yang positif, seperti yang telah kita laksanakan kegiatan-kegiatan kita kemarin-kemarin, dan hingga pada saat ini. Yang berikut, saya berterima kasih kepada Ibu Vikaris juga yang telah berkesempatan membawakan memimpin ibadah Komisi Perempuan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu Vikaris dalam tugas dan pelayanannya. Yang kedua, saya juga mau berterima kasih kepada Panitia Natal. Pada Panitia Natal ini kemarin kami bentuk ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah bagian snack. Kedua untuk bagian meja makan, dan ketiga itu adalah cross kado, yang sebentar kita akan laksanakan secara bersama-sama. Kita akan saling tukar kado, mama-mama. Saya berterima kasih karena dengan caranya masing-masing, dengan jerih lelahnya masing-masing, telah bekerja sekeras-kerasnya, sebaik-baiknya, sehingga hari ini boleh terlaksana acara kita. Kemudian saya juga berterima kasih kepada seluruh mama-mama yang telah mengambil bagian, memberikan dukungannya berupa materi, berupa tenaga untuk mensukseskan acara Natal bersama hari ini. Saya tidak bisa membalas, badan pengurus tidak membalas kebaikan hati Bapak Mama sekalian, tapi Tuhan kiranya yang membalas, yang akan menggantikan setiap jerih lelah kita masing-masing. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Komisi Perempuan yang lain yang mungkin belum sempat mengambil bagian pada hari ini. Namun saya percaya, saya yakin bahwa mama-mama yang tidak sempat hadir pada saat ini juga punya kerinduan yang sama dengan kita. Mereka juga punya kerinduan untuk mengikuti kegiatan hari ini. Namun karena ada halangan, mungkin karena berbagai beban atau apapun itu, sehingga mereka tidak dapat bersama-sama dengan kita hari ini. Tetapi saya percaya
Semoga waktu-waktu ke depan yang lain, mama-mama yang lain juga bisa berkesempatan hadir saat ini, seperti saat ini. Untuk itu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Kiranya damai Natal dan Tahun Baru tetap ada dan terus ada dalam hati kita sampai kita bertemu lagi dengan Natal yang akan datang. Dan pada kesempatan ini juga saya lupa tadi, saya mengucapkan selamat bergabung kepada Ibu Vikaris. Mungkin ini khutbah pertama Ibu Vikaris ya luar biasa. Komisi Perempuan menjadi tempat pertama Ibu Vikaris melakukan khutbahnya. Karena itu selamat bergabung Ibu Vikaris. Semoga Ibu Vikaris tidak jemu melayani kami Komisi Perempuan pada kegiatan-kegiatan yang akan datang. Kita akan terus berjuang bersama dalam kegiatan-kegiatan Komisi Perempuan. Karena banyak juga kami punya program-program Komisi Perempuan yang akan berjalan di tahun yang akan datang. Karena itu terima kasih dan selamat bergabung Ibu Vikaris. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sebentar juga kita akan cross kado. Sebelum kita cross kado mungkin kita akan melakukan games. Karena itu sekali lagi saya mengucapkan limpah terima kasih kepada BPNJ, Majelis Jemaat, Bapak Pemandu Guru Injil, Komisi Perempuan semua yang boleh mengambil bagian pada hari ini. Terima kasih. Shalom. Terima kasih kepada Ibu Ketua Komisi Perempuan yang telah memberikan sambutannya pada perayaan Natal bersama Komisi Perempuan Jemaat GKS Murah. Kita masuk pada acara berikut adalah kuis atau geon oleh panitia. Kepada panitia kami berikan kesempatan. Panitia kami berikan kesempatan. Kursi tuh biar semua. Baik, terima kasih. Setelah kita beribadah bersama, ada beberapa kegiatan yang Komisi Perempuan lakukan, diantaranya itu games. Jadi nanti ini games ada 4 peserta dari masing-masing wake. Ya. Adi Isno minta tolong ke depan. Soalnya Adi Isno mereka yang kami kasih tanggung jawab untuk. Nah, kalau tidak salah tadi ada 4 wake. Jadi masing-masing wake pesertanya ada 6. Kira-kira ada berapa games tadi? Ada 2 games. Jadi saya lihat mama ini kan kita kurang ya. Jadi 1 games 6 orang. Karena ada 2, jadi kita butuh 12. Kira-kira begitu tadi. Nah, jadi nanti masing-masing wake dia bisa siapkan dia peserta. Nah, wake Ratu Limo, wake Coda dan Lara sama Lolo. Nah, kalau memang peserta ibu-ibu kurang, nanti bisa diisi oleh bapak-bapak. Selanjutnya saya kasih kesempatan kepada Adi Isno dengan kawan-kawan, Nona Ike, Nona Dinta untuk ke depan. Silahkan.
yang untuk game. Di sini ada oma-oma di sini, saya berharap juga oma-oma mereka untuk sama-sama mengikuti game. Anggap saya ini nanti oma mereka bisa mengikuti game. Baik, di sini karena ada 4 tim, jadi kami dengar dulu 2 tim dulu. Belangura versus ini Era Radio versus Wawa. Tidak, radio versus ini apa? Nanti mereka coba dengan ini apa? Wawa. Nanti yang dari Wawa bisa, dari Weng Radio bisa bergabung dengan yang untuk mengisi yang tim dari Wawa. Yang Lumlara di sini, Lumlara Radim di sebelah, Radim di sebelah, bisa berbaris, berbaris di lorong bisa. Ya, yang ketua sabar dulu, bentar ketua kawan bawa. Ya, bisa baris semua yang dari Lumlara. Yang belum ada. Sekarang Radim 2 tim yang belum maju game. Bentar. Mana Lumlara juga? Ya, Lumlara versus Radim. Ya, kita tolong yang di depan dipercaya untuk jadi ketua. Ya. Baik, supaya lebih semangat lagi, saya minta maaf mereka untuk tiap tim itu buat yel-yel sedikit, buat yel-yel lebih semangat lagi. Yel-yelnya apa tim? Lebih semangat untuk masing-masing tim buat yel-yelnya. Mungkin dari bawah bisa langsung ke yel-yel sebentar. Dari itu kita bisa latih yel-yelnya. Minta kalau di sini. Pokoknya yel-yel harus kompak. Kalau tidak kompak diskualifikasi. Semangat tuh. Radim siap? Lumlara siap? Oke. Oke, sebelum kita kasih clue nama-nama, kita nanti akan banyak mengatur nama-nama. Jadi, sebelum kita kasih clue, setiap grup maju untuk kasih yel-yel. Ingat, kalau tidak kompak maka diskualifikasi. Ya, yang pertama dari Radim. Mana pertama buat Radim? Untuk baik. Bisa maju ke depan Radim. Bisa maju ke depan kita sama-sama untuk. Siap? Ya, 1, 2, 3. Ya udah, sekali lagi udah. Sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, dulu buat Radim, ya kembali ke Barisan. ya berikut lagi
Ya, 1, 2, 3. Kue Kumulara yang paling cantik. Yes, yes, yes. Kue Kumulara yang paling kece. Yes, yes, yes. Kumulara, oke. Kue Kumulara yang paling cantik. Yes, yes, yes. Kue Kumulara yang paling kece. Yes, yes, yes. Kue Kumulara, oke deh. Ya, tepuk tangan untuk Kumulara. Ya, baik, kita akan mulai gamenya. Mohon dari Kumulara bisa perhatikan depan. Ya. Nanti kalau panitia akan menceritakan cara main gamenya, cara game depan bagaimana. Nanti akan disesuaikan dengan musik. Jadi mohon kalau bisa perhatikan ke depan dan panitia akan menceritakan bagaimana balon di depan ini yang akan digamekan. Masing-masing untuk perhatikan. Musiknya berhenti teman-teman. Mau langsung lari begini. Ambil balon yang satu, taruh di belakang. Langsung putar begini. Nanti yang di belakang lagi bisa. Tangan di belakang. Ikut terus. Tidak boleh pegang balon. Tidak boleh pegang balon. Nanti sama tiga orang terakhir dia ada pegang balon begini. Yang menang, yang berhasil, balon tidak jatuh. Kalau balon jatuh berarti gugur. Kalau balon jatuh berarti gugur. Maka perlu kekompakan dan keseimbangan. Dan nanti yang di belakang setelah begini. Ya sekarang kita baru sekarang ya. Kita coba. Baru sekarang. Bukan musik. Sambil goyang ketika musiknya diputar sambil goyang pas berhenti langsung maju bagian depan. Silakan Kumulara bisa goyang.
sudah nih. Ya, satu, dua, tiga. Mama dulu, ini percobaan ya, percobaan, Mama. Terus. Ini kecepatan, latih kecepatannya. Iya, harus cepat dia. Ingat ambil balon, ambil. Taruh belakang balonnya. Terus, harus ingat kecepatan yang di dalam. Terus, Mama. Terus, lanjut terus. Enak, balon. Pokoknya ingat ambil. Ya, sudah. Ya, sekarang kita mulai sekarang ya. Sudah paham? Sudah paham tahu mama-mama? Nanti kami mungkin Bapak untuk dilihat mana tim yang balonnya jatuh langsung rubuh gitu. Mama-mama, Ini yang dilihat. ingat mama tidak boleh pegang balon. Harus rentang sambil menari boleh. Tidak boleh di belakang. Tidak boleh di belakang. Yang dilihatnya kecepatan bukan. Yang dilihat kecepatan untuk putar begini bukan. Yang dilihat akan pada cepat yang menang. Sudah? Oke. Kita tolong Bapak itu bisa lihat mana peserta yang paling cepat. Siap? Oh, masih slow. Siap? Oke, kita mulai. Goyang, goyang. Dua, tiga. Mulai. Ya, mohon dilihat bahwa Bapak yang siap. Terus. Tangan terboleh, tangan terboleh. Kalau masih curang kita ulang. Curang ulang. Ya, ulang Mama. Mama-mama, kalau mengerti tidak boleh membantu dan kalau dalam bagiannya kita tidak boleh membantu. Tidak boleh curang. Kalau sudah tersebut langsung diserahkan. Betul-betul. Anak-anak penting yang dibaca dengan balon. Ya, kita mulai kita menang waktu. Melara. Siapa? Ya, Siap? Radit siap? Rumah Lara siap? Oke, kita ulang. Ini yang terakhir. Ingat tidak boleh curang.
saja. Ayo Radim, Radim mahasiswa. Mana pendukung dari utara? Dari Radim. Sabar, sabar, Radim punya balon, salah. Sabar, 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 sabar. Sabar, sabar. Balon pecah. Ya, kalau sudah aman, Bapak, bagaimana? Dari ya, ini kita dari waktu dulu mengatakan Lagi. Harus lebih semangat. Ada Vikaris pasti lebih semangat. ya, kemudian 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Sudah siap? Wawar siap? Leman siap? Oke. Ya, kemudian dulu. Goyang, goyang. Leman goyang ini.
keluar silakan masuk foto. Oke, lanjut game selanjutnya. Foto bersama silakan tim dari Foto bersama. yang bikin foto. 1, 2. Ya, itu 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. Ya, terakhir ganti gaya lagi. 1, 2, 3. Ya. Masih tetap semangat toh Mama? Oh, tidak jawaban kita selesai sudah. Ini dari kontak kita lebih dari dulu. Terakhir. 1, 2, 3. Ya, pertama untuk tim dari West Bawah. Yang berikut dari Radu. Silakan Radu. Siapa kita? Ya. Ya, 1, 2, 3. Yang berikut dari Gimulara. Silakan Gimulara. Yang kemana? Ya, silakan Gimulara. Ya, siap. 1, 2, 3. Ya. Ulang. Tepuk tangan untuk Gimulara. Ya, silakan baris. Ya, silakan. Betul ini. Di sini. Ya. Ikut yang dari Gimulara. Berbaris. Sini saja. Ya, lurus sama lurus. Ya, masing-masing ketua bisa atur teman-temannya supaya bisa lurus. Lancar depan, bro. Kita ini kerjaan Mama betul. Ya, baik. Nah, game kedua Mama, gamenya paling gampang. Paling gampang masuk dari sini. Game itu panitia mengatakan harus ada kata bos di depan. Nah, bos di depan. Contohnya, bos mengatakan angkat tangan kanan. Angkat semua, Bang. Turunkan. Tanpa ada kata bos, berarti jangan turunkan, begitu. Bos mengatakan angkat tangan kanan. Coba angkat semua. Bos mengatakan turunkan tangan. Bos mengatakan tangan kanan, turunkan. Jangan turunkan, ya. Harus ada kata bos mengatakan turunkan, begitu saja. Bisa?
Ingat kata kuncinya mama, bos di depan. Ya. Ya, silakan ketua bisa berdiri untuk teman-teman lagi supaya jangan salah sebentar ini. Ya, waktunya 10 menit. Di sini contoh ataupun dari ketua dan misalnya satu orang yang salah, satu orang itu yang keluar dari tim, yang lain tetap. Dan nanti kami menghitung mana yang timnya masih banyak, kita juara satu, ikut yang lain begitu. Dan siapa yang salah langsung keluar dari barisan begitu. Bisa mama? Bisa? Ya. Bisa tel waktu sudah? Ya, kita mulai ya. Kita mulai untuk tel waktunya. Baik. Bos mengatakan angkat jempol kanan. Jempol kanan saja. Nah. Oh. Ya, jangan. Bos mengatakan turunkan jempol kanan. Turunkan. Ingat konsentrasi, jangan tolek kiri kanan belakang lagi bagian depan. Kami dari sini ada mana begini berarti gugur sudah salah. Jadi masing-masing konsentrasi di depan. Jangan sampai bilang salah, tidak boleh. Berangkat kita teman lagi depan. Sudah, baik kita mulai. Baik, Numulara bagaimana? Sudah. Baik, kita mulai. Silakan ketua bagian depan maju. Ya, baik, mama. Ketua di depan sudah gugur. Karena bos mengatakan maju ke depan begitu. Jadi ketua bagian depan silakan duduk, gugur. Silakan di depan gugur. Jadi masing-masing ingat konsentrasi. Silakan ketua bisa di depan duduk. Silakan ketua bisa duduk di belakang. Maju. Teman-teman mama seru sekali nih Geo. Ingat konsentrasi, yang ketua bisa duduk. Yang ketua silakan duduk, biar yang bagian depan yang bisa pikir. Mama silakan mama sebelah mama. Siap? Ya. Pegang pundak teman bagian depan. Bos mengatakan angkat tangan kanan. Bos mengatakan angkat tangan kiri. Mana yang salah tadi? Iya, Oma bisa ke belakang Oma. Mama yang tadi bisa ke belakang. Ke belakang Mama. Mama sudah aturan Mama. Ya, bos mengatakan turun ke belakang. Oke, belum satu. Oke, siap. 1, 2, 3. Lagi, lihat ke depan semua. Angkat kado. 1, 2, 3. Oke.
terus. Apanya itu? Ada ketamatan itu. Oh. Ano, foto ko tanong. Hah? Turun, Pak.